Cek, cek 1 2 3. Ya, mohon maaf tadi sinyalnya lost. Saya cek internet kuota saya habis. Jadi saya harus isi pulsa dulu, saya harus paketkan internetnya dulu. Jadi agak memakan waktu lama ya, saat tadi mati kurang lebih 5 menitan ya, jadi mohon maaf. Cek dulu, dari 12 siswa yang hadir pada malam hari ini bisa dengar suara saya dengan jelas? Apakah ada beberapa kalian yang tidak bisa dengar suara saya? Oke, kita akan mulai kelasnya beberapa menit lagi ya. Saya persiapan dulu. Baik, saya mulai saja. Saya kira tidak usah nunggu terlalu malam ya, karena ini sudah lumayan banyak siswa yang hadir, ada 12 siswa. Untuk itu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi ya dengan saya selaku guru atau tutor di mata pelajaran kedua ini. Di malam hari ini tanggal 11 Mei tahun 2017, kita alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi bagi teman-teman sekalian yang kemarin sudah menjadi siswa saya selama kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya. Dan saya ucapkan selamat datang dan salam kenal buat siswa baru yang mungkin baru pertama kali ketemu saya. Saya adalah guru di program belajar kejar paket B dan kejar paket C di program pendidikan kesetaraan Taiwan di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Jadi saya bergabung di Yayasan Bakti Jaya Indonesia sewaktu saya awal-awal kuliah di Taiwan tahun 2015. Jadi tepatnya saya ketemu Pak Bambang atau Pak Budi itu tanggal 25 Januari tahun 2015. Sebenarnya saya sudah mengenal beliau, saya tahu beliau itu sejak awal-awal sekali bulan September tahun 2014 ketika saya menginjakkan pertama kali di Taiwan ya. Waktu itu saya menjadi mahasiswa baru di situ. Saya masuk atau saya ikut anggota PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian di situ ada tokoh-tokoh penting seperti ada Pak Bambang, ada dari KDEI, ada dari perwakilan universitas atau kampus-kampus di seluruh Taiwan yang notabene mereka mahasiswa Indonesia, dan saya dimasukkan menjadi anggota PPI waktu itu. Kemudian saya ikut bergabung dengan PPI, kemudian Pak Bambang menawari saya bagaimana kalau Mas Arik ini mengajar tutor ya, sebagai tutor di ada salah satu lembaga yang dia juga menangani atau memberikan edukasi ya kepada para teman-teman Indonesia yang bekerja di Taiwan begitu. Saya langsung oh iya boleh gitu ya. Tapi materi apa yang bisa saya pegang waktu itu begitu. Jadi pertama kali saya bergabung di KPB KPC di Bakti Jaya Indonesia di bawah Pak Bambang, Pak Budi, itu saya mengajar
IPS ya, IPS, sosiologi ya, berbau-bau IPS. Kemudian akhirnya saya diberikan slot mengajar tambahan untuk memegang pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, serta satu lagi keterampilan fungsional. Jadi untuk kelas kalian, kelas 8 ini, di semester 4 ini saya mengampu 3 kelas. Kelas yang pertama adalah dua kelas saja ya, PPKN dan kelas keterampilan fungsional. Untuk IPS saya harus say goodbye ke kalian karena ada tutor baru yang akan menggantikan saya untuk mengampu pelajaran IPS. Jadi untuk kelas 8 saya hanya ketemu kalian setiap hari Kamis malam untuk pelajaran PKN dan keterampilan fungsional gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, siapapun tutornya, walaupun saya sudah diganti untuk pelajaran IPS, nanti teman-teman sekalian bisa memperlakukan tutor tersebut sama ya ketika teman-teman sekalian belajar dengan saya ya gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita masuk di pertemuan yang pertama. Nah, di pertemuan pertama ini sama seperti pertemuan PKN tadi ya, mungkin saya tidak akan menggunakan waktu sampai selesai ya, karena memang ini hanya prinsipnya. Oh, sudah masuk ya yang IPS ya. Oh, sudah masuk. Namanya siapa, Pak Mario bukan? Pak Mario Teguh, Mario Evans. Oke. Namanya, kalau dari namanya sih namanya kayak bule-bule gitu ya. Saya belum pernah ketemu juga sama beliau. Kemarin juga baru dimasukkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ada perkenalan dari grup Facebook untuk tutor gitu ya, ada tutor baru. Oh, dari Jakarta Pusat. Oke. Itu mungkin kenalannya Pak Bambang ya, Pak Bambang atau Bu Sali, itu kan dari Jakarta juga kalau nggak salah. Nah itu ya, mudah-mudahan besok kalau ada waktu. Hah, masa sih? Nanti saya akan kenalkan ya. Masa beda? Nggak sama ya? Nggak beda ya, maksudnya pasti beda lah suaranya aja. Kok saya selalu lebih seksi. Oke. Mungkin nanti akan diagendakan para tutor yang ada di Indonesia itu akan ketemu gitu ya. Kemarin kita sempat rapat juga akan mengadakan conference atau pertemuan gitu ya, sehingga sama tutor, satu tutor dengan tutor yang lainnya itu akan saling kenal. Karena saya yang kenal tutor itu baru saya yang kenal dari sekian tutor itu, yang kenal yang pernah ketemu langsung gitu ya, itu sama Mbak Iza, Bu Iza itu ya, kemudian Mbak Sali, terus siapa lagi ya, Pak Farid pun saya belum pernah ketemu, terus Pak Umam saya belum pernah ketemu, yang lainnya juga belum pernah ketemu. Jadi yang pernah ketemu secara langsung karena waktu itu kuliahnya bareng gitu ya di Taipei. Jadi saya sering ketemu sama Bu Iza sama Mbak Sali. Jadi itu pernah lihat dan pernah komunikasi langsung. Tapi yang lainnya saya belum pernah ketemu. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan, ada event yang bisa mempertemukan kita, sehingga tidak hanya berteman dengan di dunia maya saja seperti ini gitu ya, kontak-kontak melalui teks atau chatting saja gitu, tapi bisa ketemu. Kalau Bu Sali itu orangnya imut-imut. Saya pernah satu proyek sama dia ketika waktu itu ngurusin ujian nasional ya. Waktu saya ditelepon pertama kali itu, saya bayangannya Bu Sali itu orangnya tinggi, gede gitu ya, garang gitu ya. Ternyata
Waktu ketemu, waktu Pak Bambang mau memberitahu, ini loh Sali, loh yang namanya Bu Sali itu ini ya, Mbak Sali itu ini ya, ternyata orangnya kecil, imut-imut ya, bilangin aja. Loh, jangan gitu. Dibilangin aja nggak apa, saya ini kok teman dekat, bukan teman dekat yang gimana gitu ya, tetapi sering-sering ini, sering kontak, kemudian sering jahil-jahilan gitu. Ya kalau kalian pernah ketemu Bu Sali, ya orangnya asik, enak buat ngobrol. Itu sekilas tentang tutor ya. Waduh, perkenalan jadinya merembet kemana-mana lagi. Oke, itu ya, itu sejarah saya ya, perkenalan secara singkat kenapa saya menjadi tutor di Kejar Paket B dan Kejar Paket C. Oke, untuk memulai materi kita pada malam hari ini, teman-teman sekalian, aduh, pada rame ya. Baik, kita doa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada malam hari ini, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipermudah. Untuk itu kita awali saja teman-teman sekalian kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai, cukup. Dari 14 siswa yang hadir pada malam hari ini, pernah ketemu saya kah waktu di Taiwan dulu? Ada yang pernah ketemu loh? Mbak Rini belum ya? Mbak Melia juga belum pernah. Nggak ada yang ketemu ya? Nggak ada yang pernah ketemu ya? Belum ya? Saya tuh mungkin kalian belum masuk di ini, belum masuk mendaftar sekolah waktu itu karena saya ngajarnya di, yang sekarang siswanya sudah masuk di SMA, kelas SMA. Iya, waktu itu ya pertama kali saya perkenalan, waduh, Facebook saya langsung penuh. Jadi banyak sekali teman-teman siswa itu yang minta foto, kemudian makan bareng gitu, kemudian iya Mas Disti juga pernah ketemu sama saya. Kalau yang cowok-cowok itu pernah ketemu semuanya saya, kayak Mas Disti, kayak Mas siapa itu ya, lupa saya, Mas Dharma, Mas Java itu ya, Mbak Aura, kemudian Mbak Islam, ya. Iya, kakak kelas. Jadi mereka sekarang udah duduk di kelas 11 KPC. Ya, betul sekali. Kalau sama mereka saya akrab-akrab. Jadi maksudnya pernah ketemu dan pernah sering-sering ngobrol gitu ya. Waktu itu juga dia KPB ya. Waktu itu dia setara SMP mereka. Kemudian saya juga ngawal mereka untuk ujian akhir nasional ya. Ujian akhir nasional terus sekarang naik di kelas 11. Jadi sering kemarin sempat kita waktu itu rame-rame main ice skating di Cimenting. Rame-rame sama Mbak Islam sama yang lainnya, kita rame-rame main ice skating waktu itu. Jadi mereka pengen banget kan main ice skating, terus kebetulan tempat tinggal saya waktu itu di Cimenting. Ya, di Cimenting. Kemudian saya ajak tuh mereka ke ice skatingan main kurang lebih 3 jam atau 2 jam. Ya kapan-kapan ya kalau kita ya, makanya saya didoakan supaya saya balik lagi ke sana, nanti saya akan ajak kalian main di ice skating kalau masih ya di sana ya. Atau kita nongkrong-nongkrong aja di Taipei Main Station setiap hari Minggu. Kalian pasti ke sana ya. Gitu. Baik. Ya, tadi saya kalau tidak salah lihat ada siswa baru ya untuk kelas ini ya. Untuk itu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biar kita lebih enak. Nah, ini bagi siswa baru ya, perkenalkan, nama saya Arik Franada. Ini nama saya. Namanya bukan kayak orang Jawa ya. Memang saya bukan orang Jawa, hanya bapak ibu saya orang Jawa, tapi saya lahirnya di Sumatera. Untuk itu mungkin namanya ini terinspirasi dari daerah sana ya, jadi bukan orang Jawa gitu. Tapi saya sekarang bisa bahasa Jawa.
Jadi nama saya Arik Franada bagi teman-teman yang baru di sini ya. Jadi kalian bisa panggil saya dengan Pak Arik. Usia saya 26 tahun. Kemudian saat ini saya tinggal di Jogja. Waktu saya di Taiwan dulu, saya mengambil sekolah atau studi jenjang karirnya adalah S2 atau master di National Taipei University of Nursing of Health Sciences. Kalau kalian pernah dengar Guli Taipei Hu Li Jiankang Dashui atau disingkat dengan PHU. Nah, di situ saya sekolahnya di situ, di bawah rumah sakit PHU itu. Nah itu saya kuliahnya di situ, Mbak. Dulu. Jadi kalau kalian tinggal di area Wanhua atau area Ximending, ya dekat-dekat Red House itu Honglo. Nah itu kalian akan menemukan PHU, kampus PHU di situ. Nah itu kampus saya. Sebenarnya kampusnya ada dua, satunya di Ximending, satunya di Sepai. Saya lupa cara bagaimana cara menyebut Sepai ya, itu di Sepai, kampus Sepai sama kampus Ximending. Jadi bolak-balik di situ, tapi saya tinggalnya di Ximending waktu itu. Ini nomor kontak saya, nanti kalau ada yang mau menghubungi saya lewat terkait dengan mata pelajaran, atau bisa kalian kontak langsung lewat Facebook. Insya Allah saya akan segera menanggapi terkait dengan masalah misalnya tidak paham materinya, mau menanyakan sesuatu hal terkait dengan pelajaran, nanti bisa saya kontak dengan Facebook ya. Nah itu sekilas perkenalan dari saya ya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ketemu kurang lebih 1 semester ke depan ya, gitu. Jadi saya mohon kerjasamanya. Kalau dengan saya terbuka saja ya teman-teman sekalian. Misalnya evaluasi evaluasi semester kemarin, saya nggak suka kalau Pak Arik ngajarnya seperti ini, saya nggak suka seperti ini, silakan diutarakan saya saja. Jadi untuk kebaikan atau untuk kemajuan bagaimana nanti saya bisa menjadi tutor yang bisa diharapkan sesuai dengan harapan teman-teman sekalian, gitu ya. Oke. Itu sekilas perkenalan dari saya. Jadi teman-teman sudah paham ya nama saya Pak Arik ya. Dan saya juga akan berusaha untuk menghafal nama teman-teman sekalian yang ada di sini ya, walaupun belum pernah ketemu ya, insya Allah saya akan kenal teman-teman yang sering masuk, sering bertanya, kemudian sering menanggapi apa yang yang menjadi topik diskusi yang akan saya berikan nantinya, gitu ya. Bukan suka nggak suka, bisa sekolah saja sudah bersyukur ya. Ya itu satu hal yang perlu saya apresiasi teman-teman sekalian. Saya paham kali kesibukan kalian ya, bekerja, ada yang bekerja 24 jam, ada yang bekerja mungkin 8 jam, kemudian sampai rumah harus bekerja lagi. Jadi untuk sekolah pun harus mencuri-curi waktu gitu ya. Nah ini saya sangat apresiasi sekali. Jadi kadang-kadang saya tidak akan mempersulit siswa gitu ya. Kadang-kadang saya juga pernah jadi siswa, dan bagaimana saya bisa membayangkan dan ada di posisi teman-teman sekalian, itu sangat luar biasa pengorbanannya. Jadi ketika teman-teman sekalian tidak bisa masuk kelas gitu ya, alasannya karena pekerjaan atau tidak bisa ditinggal, saya maklum sekali situasi seperti itu ya. Dan saya tetap mengapresiasi teman-teman yang bisa setiap harinya masuk, karena tidak hanya materi saya saja, saya kira ya. Jadi setiap 7 kali dalam 24 jam atau 1 minggu itu pasti akan ganti-ganti materinya ya, dan kalian harus masuk setiap hari. Itu juga sebuah sacrifice ya, atau pengorbanan tentu saja untuk sesuatu hal yang lebih baik. Kalian mengikuti program pendidikan ini, saya kira sangat macam-macam sekali ininya ya, cita-citanya ya. Selain ingin mendapatkan pengakuan sertifikasi atau mendapatkan ijazah kalau saya memang sudah lulus, ini tentu saja ada
tujuan mulia di balik itu semua. Artinya dengan usia yang mohon maaf teman-teman sekalian sudah tidak muda lagi, tidak sesuai dengan usia, ini kan tingkat SMP ya, tidak sesuai dengan SMP, tetapi kalian masih punya semangat yang luar biasa untuk sekolah, dan itu sangat saya acungi jempol sekali ya. Karena apa ya, saya percaya dan saya yakin bahwa menuntut ilmu di usia yang seperti ini kadang-kadang dirasakan sangat susah ya, tidak seperti ketika kita waktu seusia yang seharusnya ya, usia SMP, usia belasan tahun, ketika kita menerima informasi atau menerima ilmu pengetahuan, materi gitu kan mudah sekali ditangkap. Tapi berbeda sekali, saya juga merasakan diri saya sekarang ya, walaupun saya sudah master, sudah S2, tapi saya punya semangat untuk sekolah itu sangat luar biasa, dan saya merasakan bahwa untuk usia-usia sekarang ini belajar pun tidak seperti usia-usia ketika kecil gitu ya, gampang. Jadi harus saya ulangi beberapa kali baru bisa masuk. Nah, ini juga metode yang akan saya sampaikan atau saya gunakan untuk pelajaran, menyampaikan materi pelajaran ke kalian, tentu saja tidak akan sama ketika saya mengajarkan mahasiswa S1 atau mahasiswa S2 ya di kampus saya. Itu beda ya. Jadi saya akan berusaha menggunakan bahasa yang mudah diserap, menggunakan bahasa-bahasa yang bukan tingkat dewa, bukan tingkat tinggi ya. Levelnya saya turunin ya, supaya teman-teman sekalian bisa paham. Nah, seperti materi yang satu ini. Materi yang satu ini merupakan materi yang banyak sekali menggunakan istilah-istilah susah. Jadi kadang-kadang saya juga harus menggunakan bahasa apa ya kira-kira yang kira-kira siswa-siswa saya ini bisa menangkapnya dengan mudah ya. Nah, di materi kedua ini, di season kedua ini kita akan belajar tentang keterampilan fungsional, pengantar belajar keterampilan fungsional yang masih membahas atau berkutat pada teknologi informatika atau komputer ya. Nah, kita tahu ya, bahasa komputer itu kadang-kadang susah dimengerti. Jadi saya harus ulang terus gitu ya, memberikan panduan, memberikan contoh gitu ya, simulasi ya, supaya teman-teman sekalian paham. Jadi itu yang saya gunakan teknik kemarin ya, gitu. Sekilas di sini saya akan mulai menjelaskan tentang deskripsi. Ya, saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa gaul kok, menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian ya. Jangan khawatir. Kalian jangan ragu kalau nanti kalian ketemu sebuah istilah yang nggak tahu atau nggak paham, tidak dimengerti gitu ya. Silakan tanya saja, saya akan buka atau saya akan senang sekali ketika kalian ada yang tanya tentang sebuah istilah atau sebuah konsep atau sebuah pengertian gitu yang tidak paham. Pak, ini kok susah ya dimengerti, bagaimana dijelaskan dong Pak dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga saya itu bisa paham dengan istilah tersebut. Nah, insya Allah nanti saya akan coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti ya, sesuai khusus untuk materi ini ya. Saya sangat berhati-hati sekali untuk memilih redaksi bahasa yang akan saya gunakan untuk menjelaskan ke kalian ya, gitu ya. Saya mulai ya untuk menjelaskan secara singkat tentang materi TIK atau keterampilan fungsional di sini. Nah, teman-teman sekalian, memasuki abad yang ke-21 ya, sekarang kita sudah masuk ya, zaman yang kita tinggali sekarang itu merupakan zaman yang disebut sebagai zaman abad ke-21 ya. Ya, memasuki abad ke-21, bidang teknologi informatika atau informasi dan komunikasi itu sangat berkembang pesat ya. Karena kita lihat
penemuan-penemuan baru itu selalu muncul gitu ya, seiring bertambahnya waktu. Nah, penemuan-penemuan tersebut atau perkembangan-perkembangan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Ya, bahkan perilaku dan aktivitas manusia zaman sekarang ini banyak tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang saya tanya kepada kalian, dari 16 siswa yang hadir di sini, berapa lama kalian sudah tinggal di Taiwan? Maksudnya bekerja di Taiwan udah berapa lama? Ada yang lebih dari 10 tahun? Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2,5 tahun. Ada yang 3 tahun. Ada yang lebih dari 5 tahun? Oh, Mbak Juhroh 8 tahun ya. Bagi kalian yang mungkin bekerja lebih dari 5 tahun atau 8 tahun, 10 tahun, tentu saja akan merasakan perkembangan teknologi informatika ini ya. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu pertama kali datang ke Taiwan, atau 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu datang pertama kali di Taiwan, komunikasi, sebagai contoh kecil saja, komunikasi dengan keluarga itu mungkin dirasa sangat susah ya, sangat susah. Mungkin memberi kabar 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali, dengan surat ya, dengan telepon yang harganya masih sangat mahal sekali tarifnya untuk telepon keluarga. Bahkan mungkin, mohon maaf, di rumah keluarga yang ditinggalkan di Indonesia belum mendukung perangkatnya ya, belum mendukung perangkatnya, belum punya telepon, belum punya handphone, surat aja mungkin belum terjangkau dengan kantor pos gitu. Jadi mungkin sangat beda sekali perkembangannya ketika yang memiliki pengalaman bekerja baru 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ya mungkin bisa dilihat dari nilai tukar rupiah. Tapi bicara berbicara dengan teknologi informasi yang saya bahas di sini, tentu saja saya tadi sudah sampaikan, dari teman-teman sekalian yang punya pengalaman kerja di Taiwan itu lebih dari 10 tahun, lebih dari 7 tahun, dengan yang memiliki pengalaman baru 2 tahun, 3 tahun, itu saja akan berbeda sekali. Yang 10 tahun, yang 8 tahun, yang 7 tahun ya, yang bekerja di Taiwan tentu saja merasakan lika-liku perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi ini. Seperti yang tadi sudah saya contohkan secara singkat ya, sederhana. Mungkin dulu waktu 10 tahun yang lalu datang pertama kali ke Taiwan untuk mengabarin keluarga, sanak saudara yang ada di Indonesia itu sangat susah. Dengan selembar kertas, benar yang dikatakan Mbak Wina, nyampainya lama banget, kita bisa sebulan, 2 bulan gitu. Tapi kita bisa bandingkan sekarang, coba ya, semua orang punya smartphone ya, handphone yang pintar gitu ya, dari iPhone, generasi iPhone, dari generasi Samsung, Android, Windows Mobile, kemudian apalagi laptop dan semuanya itu didukung dengan teknologi informasi yang cepat yang namanya internet. Jadi rasanya tinggal di Taiwan dengan keluarga yang tinggal di Indonesia ya, itu tidak lagi ada jarak yang memisahkan ya. Setiap waktu kita bisa komunikasi dengan anak kita, misalnya anak-anak teman-teman sekalian yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia. Sudah makan belum Le gitu ya, sudah berangkat sekolah belum, Bapak sekarang kerja enggak, misalnya gitu ya. Gampang sekali ya, gampang sekali. Kita bisa langsung melihat muka mereka dengan video call ya, wajah mereka dengan video call. Jadi sangat berpengaruh besar sekali ya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang hingga saat ini ya. Hingga bisa dikatakan bahwa manusia zaman sekarang itu sangat bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, wah saya itu kalau nggak update status di Facebook 1 hari itu kayak nggak makan nasi Pak, misalnya gitu ya. Jadi itu salah satunya contoh orang-orang yang tergantung dengan teknologi informasi gitu.
sangat tergantung. Wah Pak, kalau saya tidak WhatsAppan sama teman saya, kalau tidak chattingan sama teman saya sehari sehari saja Pak, itu rasanya badan tuh pegel-pegel, gatal tangannya, pengen ngetik-ngetik gitu ya. Nah itu sebagai contohnya orang-orang yang tergantung pada teknologi informasi. Seperti saya, jangan dikira saya tidak tergantung sama teknologi informasi ya. Ya, selamat malam Mbak Rara, silahkan langsung bergabung saja. Jadi jangan dikira saya tidak tergantung sama teknologi informasi. Saya sangat tergantung sekali sama teknologi informasi ya. Karena apa? Ya, saya sebagai guru, tutor gitu ya untuk kalian semua. Kalau tidak ada teknologi informasi, bagaimana cara saya untuk mengajar kalian semua dengan jarak sejauh ini, dengan jarak beribu-ribu, berjuta-juta kilometer dari Indonesia ke Taiwan gitu ya. Jadi saya tergantung sama komunikasi. Jadi saya membuat materi, membuat kelas, ya saling berkomunikasi dengan tutor-tutor lain, berkomunikasi dengan siswa-siswa lain. Saya sangat tergantung sekali dengan teknologi informasi ya. Sehingga supaya teman-teman sekalian itu mampu memanfaatkan sumber atau teknologi informasi dan komunikasi secara seyogyanya, secara bijak gitu ya, ada yang namanya mata pelajaran keterampilan fungsional ini. Oh silahkan Mbak Mulyani, nggak apa-apa, nanti balik lagi kalau misalnya kelasnya belum selesai. Ya, jadi sehingga mata pelajaran ini tuh perlu diperkenalkan bagi teman-teman sekalian, sehingga teman-teman sekalian sebagai pelaku atau manusia yang menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi ini bisa bijak ya, bisa mempraktekkan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keperluan gitu ya, sehingga teman-teman sekalian itu memiliki bekal dan bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi update gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan, teman-teman sekalian yang 10 tahun kerja di Taiwan kan otomatis mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, sehingga sampai sekarang kalau dulu komunikasinya dengan surat-suratan, sekarang sudah bisa menggunakan handphone. Nah, itu kan bisa dikatakan kalian ya, teman-teman yang punya pengalaman 10 tahun tersebut itu bisa mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan sesuatu yang sudah diciptakan, dan mampu mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat ini gitu. Nah ini fungsinya kenapa perlu diajarkan keterampilan fungsional. Nah untuk buku pegangan untuk kelas 8 kita akan menggunakan buku ini ya, Membuka Cakrawala Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagi kalian yang belum mendapatkan bukunya, silahkan kontak Pak Farih ya. Kontak Pak Farih untuk mendapatkan bukunya. Bagaimana? Apakah mau download atau bagaimana? Atau ya bisalah nanti saya upload bukunya ya, biar teman-teman sekalian bisa langsung membuka-buka ya, bisa baca-baca dulu sebelum kelas dimulai. Ya, buku yang kita pakai ini, saya juga kurang tahu kenapa ya Pak Farih itu di apa namanya, di grup Facebook tutor itu sejak seminggu terakhir ini kayaknya slow respon. Jadi kadang-kadang saya kontak itu nggak balas sama sekali. Saya sudah sempat, malah tadi pagi saya tanya, ini Pak Farih nggak terjadi apa-apa kan, maksudnya baik-baik saja kan, takutnya sakit atau ada kepentingan yang dimana-mana, karena saya lihat online-nya itu juga nggak online loh. Biasanya kan aktif sekali ya Pak Farih itu. Sudah saya ini message dari kemarin malam saya menyetorkan nilai raport, sampai sekarang belum dibuka loh, padahal biasanya langsung dibuka. Adiknya siapa? Cita Mustika itu adiknya. Oh, baik. Coba nanti saya tanya ya, karena biasanya Pak Farih itu setiap, misalnya hari ini ada kelas ya, nanti dia akan posting di grup tutor. Jadi siapa yang ngajar menggunakan akun Wizik apa,
ya menggunakan widget apa, kemudian mengingatkan untuk membuat kelas dan sebagainya. Ini sudah dari hari Senin kemarin itu nggak ada pemberitahuan sama sekali loh. Ini sudah Kamis, jadi kita punya inisiatif sendiri untuk aktif. Jadi saya kurang tahu, saya belum tanya yang tutor lainnya, kayaknya mengalami hal yang sama. Saya sengaja diam, tetapi teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama. Pak Farid menghilang gitu ya. Gitu ya. Coba nanti saya kontak lagi ya. Ya kalau misalnya nanti Pak Faridnya susah dihubungi, saya akan uploadkan bukunya ya. Mungkin beliau lagi keluar kota atau tidak ada sinyal atau lagi military service ya. Saya kurang tahu. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Ini tujuan belajar materi TIK ya, atau keterampilan fungsional. Jadi teman-teman sekalian nanti harapannya bisa memahami teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bisa mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jangan salah ya, sekarang teknologi informasi itu bisa digunakan untuk mengembangkan potensi kita yang ada. Contohnya kalau kalian hobi dagang, hobi jualan ya, kalian bisa mengepost barang dagangan kalian di Facebook atau di Instagram gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai ladang untuk mengembangkan keterampilan. Atau kalian yang hobi menulis misalnya, kalian bisa buat blog, kemudian memposting tulisan-tulisan kalian di blog, itu kan bisa bermanfaat. Nah, itu tujuan belajar ini. Selain itu, kalian juga bisa menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya dengan mendownload sesuatu hal yang legal, kayak membeli lagu, membeli film gitu ya. Jadi kalian bisa lebih menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang banyak sekali pembajakan ya. Jadi kita sebagai pengguna internet yang baik dan bijak, sebaiknya kita perlu belajar keterampilan fungsional ini. Salah satunya tujuannya adalah untuk mengajarkan kita supaya bisa menggunakan internet dengan bijak. Nah, untuk ruang lingkup mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang kita pelajari di semester ini akan ada dua komponen atau dua item yang kita pelajari. Yang pertama, kalau kita belajar keterampilan fungsional TIK, kita akan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, membuat, dan menyajikan informasi. Seperti apa perangkat keras itu? Ya, perangkat keras itu yang bisa kita sentuh ya, kayak komputer, kayak televisi, handphone gitu ya, tablet, dan sebagainya. Itu perangkat keras. Kemudian perangkat lunak itu yang kita pakai ini, kayak widget ini perangkat lunak, kemudian Facebook itu perangkat lunak, dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya adalah menggunakan alat bantu untuk memproses dan memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, ini rincian materi semester 4 teman-teman sekalian. Kalau kalian kemarin sudah membahas, kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang Microsoft Office Word 2007, sekarang akan saya naikkan levelnya untuk mengenal program pengolah angka yang namanya Microsoft Excel 2007. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah mendengar ya tentang istilah ini. Oh, saya tanya dulu, dari 17 siswa ini sudah bisakah untuk mengoperasikan komputer atau laptop? Ada yang belum bisa? Ada yang sama sekali belum pernah menyentuh laptop atau komputer? Baik, istilahnya kalau misalnya kalian sudah familiar gitu ya, ada yang belum juga ya Pak. Kalau yang belum,
Saya kira agak sedikit kesulitan ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Tapi kalau misalnya sudah familiar ya, artinya dengan komputer sudah pernah ini apa ya, sudah pernah istilahnya paling tidak sudah pernah pegang komputer itu apa, laptop itu apa. Jadi ada ini ya, ada sedikit gambaran ketika nanti saya mau menjelaskan Microsoft Excel atau bagian-bagian di komputer tersebut ya, gitu. Nah, ini ada 3 bab yang akan kita bahas di semester ini, semuanya tentang Microsoft Excel ya, bagaimana dasar-dasarnya dan juga menggunakan Microsoft Office Excel, bukan Office Word ya, tapi menggunakan Microsoft Excel 2007. Ini salah. Nggak apa-apa Mbak, nanti pelan-pelan ya kita belajarnya. Iya, teman-teman sekalian, sedikit informasi, kalau kemarin kan saya simulasinya merekamkan terlebih dahulu ya untuk setiap pelajarannya. Jangan khawatir, untuk pertemuan ke depan untuk semester ini saya akan coba untuk melakukan screen sharing. Screen sharing itu adalah salah satu fitur yang ada di Wizik. Jadi sepertinya saya tidak perlu merekamkan kembali seperti kemarin, jadi screen sharing saja. Jadi kita bisa live seperti ini, bisa pertemuan langsung seperti ini. Saya akan menggerak-gerakkan isi komputer saya dan kalian akan bisa melihat secara langsung isi komputer saya. Jadi nanti kalian bisa langsung interaktif, misalnya tidak paham dengan penjelasan saya langsung bisa tanya. Itu nanti yang akan saya lakukan untuk semester ke depan ya, untuk proses pembelajarannya, jadi lebih mudah. Kalau kemarin kan offline ya. Oke, enggak apa-apa Mbak Uwai. Iya, baik. Saya akan mencoba untuk seperti itu. Kalau kemarin kan saya offline ya, jadi saya merekamkan terlebih dulu. Soalnya saya bingung bagaimana caranya ya untuk saya juga waktu itu juga idenya sepintas saja, waduh gimana ya cara menjelaskan ya, karena untuk PowerPoint saja kalau tidak ada simulasinya, video-video seperti itu, kalian akan tentu akan kesusahan untuk mencermati materinya. Jadi ya saya merekamkan video-video tersebut sekaligus membuat simulasi. Ya sama sih sebenarnya membuat rekaman tersebut. Jadi kita ada alat perekam yang bisa merekam layar layar laptop. Kemudian iya, ada aplikasinya Mbak, namanya Debut Video Record. Ya, itu salah satu aplikasi berbayar. Jadi beli dulu saya aplikasinya untuk merekam layar monitor. Oke, saya tulis ya, spellingnya itu begini. Debut Video Recorder. Nah, coba cari di internet ya, akan ada, mungkin ada versi gratisnya. Biasanya aplikasi ini atau software ini digunakan untuk membuat tutorial-tutorial ya, merekamkan misalnya ingin gini loh caranya untuk mengakses internet apa ya, untuk membuat kaligrafi atau membuat apa. Nah, itu biasanya menggunakan itu. Nah, kemudian bisa di-sharing ke YouTube. Ini yang biasa saya gunakan, sehingga teman-teman kalian bisa memutar ulang rekaman saya ya, gitu. Atau nanti kalian bisa datang ke TBM ya, Rumah Ilmu di RI. Di situ sudah pernah dicoba ya. Notebook nggak bisa. Bisa Mbak. Coba nanti tanya sama orang yang di sana ya. Kalau saya ada di sana Mas, nanti saya saya kasih tahu. Atau ada alternatif lain, namanya apa ya? Saya tuh ada aplikasi lain namanya, bukan Debut ya. Satu lagi tuh namanya, sebentar saya cari. Hypercam, namanya Hypercam. Jadi selain Debut itu ada lagi untuk merekam layar, namanya kayak gini tulisannya, Hypercam. Nah, coba nanti cari software itu. Kalau misalnya
debut nggak bisa, coba Hypercam. Itu sama saja bisa digunakan untuk merekam layar monitor. Seperti yang saya lakukan sekarang, jadi setiap kali kelas itu kan selalu saya rekam ya. Selalu saya rekam, kemudian saya bagikan di YouTube setelah selesai pelajaran. Nah, itu sama saja saya merekam kayak membuat video simulasi begitu. Saya tergantung, saya dua-duanya pakai. Jadi untuk kelas seperti ini saya menggunakan debut tadi, tapi kalau misalnya saya merekam film ya, merekam film kemudian membuat tutorial-tutorial lain, itu lebih bagus Hypercam sih. Cuman kalau menurut kalau dilihat dari segi ukuran, debut itu paling bagus hasilnya, tetapi ukurannya kecil. Ya benar kata Mbak Mulyani, tapi harus disetting Mbak. Jadi videonya itu disetting ke MP4, jangan milih yang namanya ekstensi filenya atau format videonya, jangan sekali-kali milih yang AVI atau milih yang MPG. Pilih aja itu outputnya atau keluaran video yang hasil rekamannya itu MP4. Jadi itu nanti 1 jam itu cuman 50 MB gitu ya. Jadi itu ringan dan hasilnya bagus. Nah, ini yang saya gunakan untuk merekam, karena kan setiap hari saya harus merekam kelas kurang lebih 80 menit ya setiap pelajarannya. Jadi 80 menit itu biasanya nggak sampai 100 MB dan hasilnya kan bagus kalau kalian lihat ininya, hasilnya di YouTube. Nah, itu pakai debut. Nanti silahkan dicoba Mbak Mulyani. Nanti kalau Mbak Mulyani bisa, nanti bisa ditransfer atau diajarkan ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu sekilas informasi. Jadi nanti akan saya gunakan screen sharing untuk metode pembelajaran di keterampilan fungsional semester ini, gitu, pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, ini untuk rancangan pembelajaran, jadi sama seperti PPKN tadi, saya sudah mulai mencoba untuk membuat rancangan rancangan pertemuan. Kalau PPT itu cara mengunggahnya gampang sih Mbak. Silahkan nanti kalian di wall di dinding kalian itu cari lampirkan file gitu ya, berkas, lampirkan berkas, nanti silahkan kalian ambil format apapun itu bisa diunggah. Tapi kalau di dinding itu nggak bisa, tapi kalau di inbox kalian ingin mengirimkan PowerPoint atau file-file yang lain itu bisa. Tapi kalau di dinding kalian itu hanya bisa sharing foto sama status ya gitu. Tapi kalau kalian ingin mengirimkan file ke inbox gitu ya, ke messenger, itu bisa kalian mengirimkan berkas ya, tinggal klik sisipkan atau lampirkan berkas, itu nanti kalian bisa memilih file apapun yang akan kalian kirimkan gitu. Mungkin nggak ada bayangannya ya kalau nggak ada tutorialnya. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran sama dengan PPKN tadi, ada 14 kali pertemuan yang akan kita bagi menjadi 2 bagian, 7 pertemuan, kemudian 7 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu malam hari ini, saya belum menyampaikan materi, hanya sebatas pengantar belajar. Kemudian diteruskan pertemuan kedua, nanti saya akan membagikan tips-tips bagaimana mengenal program pengolah angka. Kalau semester lalu kita belajar pengolah huruf ya, pengolah data ya. Sekarang kita lebih mengolah angka ya, bukan pengolah kata lagi. Kemudian pertemuan ketiga nanti kita akan belajar bagaimana cara mengaktifkan dan mengenal secara umum, secara mudah terkait dengan lingkungan kerja Microsoft Excel 2007. Jadi Microsoft Excel itu biasanya digunakan untuk hitung-hitungan, membuat tabel secara mudah ya, menghitung jumlah angka yang banyak tapi dengan waktu yang singkat, yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, itu biasanya menggunakan Excel. Kemudian kita akan membuat di pertemuan keempat itu membuat sebuah file atau yang namanya workbook sederhana. Workbook itu adalah
lembaran kerja di perangkat Microsoft Excel ini, kemudian bagaimana nanti dasar-dasar bekerja dengan menggunakan Microsoft Excel 2007, kemudian menggunakan fungsi-fungsi yang sederhana sehingga nanti teman-teman sekalian bisa mempraktekkannya ya, bisa misalnya untuk membuat rata-rata, misalnya ada beberapa macam data kita rata-rata tuh, nanti kita bisa menggunakan ini, jadi kita tidak perlu memikir harus ditambahkan dulu kemudian dibagi dulu, enggak, tinggal ditarik aja nanti hasilnya udah keluar. Nah, penasaran kan ya? Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian di pertemuan 7 nanti kita akan lakukan pendalaman materi sebelum ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan belajar teknik dasar-dasar operasi kolom dan baris. Kemudian pengurutan penyaringan. Pertemuan 10 kita akan menggunakan teknik-teknik dalam Microsoft Excel ya. Ya, pelan-pelan memang Mbak ya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan secara pelan-pelan. Jadi kalau misalnya tidak bisa, belum bisa, saya ulang lagi gitu ya. Kemudian 3 pertemuan terakhir kita akan gunakan untuk latihan pendalaman materi dan latihan-latihan soal supaya teman-teman sekalian siap menghadapi ujian akhir semester. Ya, standar kompetensi yang harus dicapai semua siswa, tentu saja semua siswa harus memahami dan bisa mengaplikasikan program pengolah data dan pengolah angka, yaitu Microsoft Excel 2007. Proses belajarnya, saya akan menjelaskan, saya akan berikan simulasi, kemudian kita juga akan lakukan diskusi, lakukan penugasan-penugasan, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian semester. Untuk waktu belajar sedikit berbeda, bahkan sangat berbeda ya, bukan sedikit lagi. Kita akan laksanakan kelas kita setiap hari Kamis pukul 21.40 hingga pukul 23. Ya, setelah kelas PPKN. Jumlah total belajarnya ada 2 jam pelajaran selama kurang lebih 80 menit. Yang saya akan gunakan 1 jam penjelasan dan 1 jam sebagai simulasi atau nanti memberikan contoh-contoh supaya teman-teman sekalian bisa mempraktekkan. Iya, memang harus ada pendampingnya Mbak, tapi syaratnya juga sering berlatih. Kalau kalian sudah paham kemudian tidak dilatih ya nanti hilang, akan menguap ya gitu. Jadi harus sering-sering berlatih ya. Jumlah pertemuan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 14 kali pertemuan, 7 kali pertemuan untuk evaluasi UTS, 7 kali pertemuan untuk evaluasi UAS. Kemudian proses penilaiannya sama, nanti penugasan-penugasan akan saya berikan dengan bobot 25%. Ujian mid semesternya juga akan saya berikan bobot 30%, ujian akhir semesternya 30%, dan nanti diskusi-diskusi seperti ini akan saya catat siapa yang aktif, nanti di situ bobotnya 15% nilainya. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan menghabiskan waktu sampai habis. Ini masih ada sekitar 15 menit lagi dan kita sudah selesai untuk pertemuan pertama. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih sekali atas atensi pada malam hari ini, atas kehadiran teman-teman sekalian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada malam hari ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa mempermudah kita dalam belajar dalam waktu 13 kali pertemuan ke depan. Untuk itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat beristirahat dan jaga kondisi, selalu semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Bye-bye.